Selamat siang. Siang, Ibu. Saya CGP Angkatan 11 atas nama Ansila Isa Belaluti. Di hadapan saya Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2, Bapak sebagai Kepala Sekolah saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika dengan rujukan moral. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Ansila. Gimana kabarnya? Baik. Baik Bapak. Ya. Bapak apa kabarnya? Baik juga. Terima kasih. Silakan. Baik, terkait dengan tugas CGP Bapak, mungkin di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin. Mungkin di sini Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait dengan tersebut. Boleh. Ibu sudah diberikan bisa diberikan suara. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral, hal yang saya lakukan adalah membedakan apakah di dalam kasus-kasus tersebut terkandung nilai kebaikan atau kebenaran, ataukah sebaliknya keburukan atau kesalahan. Ya. Jika dalam dilema etika terkandung nilai yang sama-sama benar, maka patut untuk saya pertimbangkan, yaitu seberapa besar atau kecil konsekuensi dari keputusan tertentu yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Baik Bapak. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam situasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sama benar, maka proses pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat. Nah, kemudian hasil diskusi itu akan mempermudah saya dalam membuat keputusan. Nah, kemudian tentunya keputusan yang saya buat dengan mempertimbangkan seberapa besar keputusan itu berpihak pada kebutuhan atau kepentingan warga sekolah. Baik Bapak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik, Bu. Langkah-langkah praktis yang biasanya saya lakukan selama ini adalah bahwa sebelum membawa kasus atau situasi itu ke ranah diskusi, biasanya saya melakukan analisis atas kasus-kasus tersebut terlebih dahulu. Kemudian berpikir apakah konsekuensi yang timbul bila keputusan A atau B yang diambil. Kemudian seberapa luas keputusan itu berdampak, apakah menjangkau banyak orang atau sedikit orang. Dalam analisis ini saya cenderung menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, kemudian opportunity dan threat. Ya. Setelah saya melakukan analisa, saya bawakan ini ke dalam diskusi dengan maksud untuk dipertajam. Memasukkan usulan saran dari rekan sejawat menjadi pertimbangan berarti bagi saya dalam membuat sebuah keputusan. Terkadang keputusan tertentu yang diambil atas dasar kesepakatan bersama. Baik Bapak, mungkin pertanyaan yang berikutnya, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya pandang efektif dalam pengambilan keputusan adalah bahwa dalam membuat keputusan saya selalu mengkajinya, mempertimbangkannya dalam beragam sisi termasuk konsekuensi yang bakalan menyertai sebuah keputusan. Di samping itu, kolaborasi dengan rekan sejawat sangat mengefektifkan saya dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang berikutnya Bapak, hal-hal yang selama ini, punya tantangan selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu adalah bahwa setiap keputusan selalu menghadirkan konsekuensinya, entah besar maupun kecil. Dan itu berarti bahwa ada pihak yang merasa diuntungkan ini menerima keputusan, dan sudah pasti ada pihak yang merasa dikecewakan oleh keputusan yang saya ambil.
Begitu. Pertanyaan yang berikutnya Bapak, adakah faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal yang tetap karena setiap kasus selalu menuntut penyelesaian secara situasional. Ada yang sifatnya mendesak atau sesegera mungkin, namun ada pula yang butuh waktu penyelesaiannya. Mungkin pertanyaan yang terakhir Bapak. Jadi selama ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, orang yang pertanyaan terakhir ya. Ya. Dalam pengambilan keputusan hendaknya itu selalu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangannya matang. Kemudian sesulit apapun kasus tersebut, apabila diuraikan secara detail maka menjadi lebih terang benderang sehingga mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Sudah tentu pasti membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, melalui diskusi. Diskusi tersebut merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan. Prinsipnya bahwa keputusan yang saya lakukan setidaknya dapat saya pertanggungjawabkan dan ada keberpihakan kepada kepentingan seluruh warga sekolah. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, perkenalkan saya Ansila Isabella Luti, CGP Angkatan 11. Di depan saya Bapak Luis Dante, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Maumere. Baik, terima kasih Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terima kasih Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Kabarnya luar biasa ya. Terima kasih. Baik, jadi Bapak, mungkin saya ini sebagai calon guru penggerak, kami ada tugas membuat video terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah bisa meluangkan kira-kira waktu 20 menit untuk saya wawancara terkait hal tersebut Bapak? Selalu penuh waktu. Terima kasih Bapak. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Ibu. Memang sering kita jumpai dalam masa kepemimpinan, baik sebagai kepala sekolah maupun dulu sebelum menjadi kepala sekolah, persoalan etis, moral itu sering kita jumpai. Kemudian ketika saya menjadi kepala sekolah, di sekolah kita punya tim manajemen, ada wakil kepala sekolah, BP juga, tapi kita juga melibatkan Bapak Ibu guru yang di luar tim itu, tapi dinilai mereka kompeten dalam bidang itu, sehingga ketika kita menemukan persoalan etika moral, maka kita lakukan identifikasi, melibatkan teman-teman tim manajemen semuanya, kemudian melakukan uji tingkat kebenaran dari sebuah kasus, kemudian kita melakukan pola musyawarah. Dan memang ada dua pola yang sering kita lakukan. Ada konteks yang harus dilakukan secara musyawarah, tetapi ada konteks yang memang kepala sekolah punya kewenangan kapasitas untuk mengambil keputusan, sehingga tim berlaku atau menjadi sumber inspirasi untuk pengambilan keputusan. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, memang setiap kasus moral memiliki nilai tersendiri. Kemudian di sekolah sebagai sebuah komunitas yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak, kita selalu memiliki tata aturan, tata kelola, dan itu menjadi standar. Tetapi pada prinsipnya setiap aturan selalu memiliki pola kebijakan. Dan ketika kita menemukan kasus etika, kasus moral dalam menjalankan tugas, kita selalu berprinsip bahwa pijakan pertama adalah aturan yang disepakati. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah prinsip kemanusiaan. Maka nilai kemanusiaan itu jauh lebih tinggi dari aturan yang disepakati. Maka disitulah letak kebijakan kita dalam mengambil keputusan. Nilai kemanusiaan itu harus yang diutamakan. Ya, aturan boleh kita pleset sedikit, tapi nilai yang lebih tinggi adalah nilai kemanusiaan. Tetapi itu juga berdasarkan kolaborasi bersama dengan tim manajemen untuk memberikan masukan tentang kasus yang kita hadapi. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait dengan dua masalah tadi? Ya. Oke. Seperti yang saya gambarkan di bagian awal tadi, bahwa kita punya pola dalam pengambilan keputusan atau penanganan masalah apapun, termasuk masalah moral atau masalah etika. Jadi memang sering kita temukan ada dua indikasi, ada persoalan etika atau moral yang dianggap berat, kemudian juga ringan, juga kadang antaralah sedang itu kasus yang tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan juga. Tapi setelah kita menemukan persoalan, entah itu kita menemukan secara langsung ataupun laporan yang masuk, maka kita coba berkolaborasi dengan tim. Kemudian mencoba untuk mencari data, menemukan data. Setelah menemukan data, coba kita menyusun konsep penyelesaiannya seperti apa, dan selanjutnya kita memanggil orang-orang atau mereka yang berhubungan langsung dengan persoalan itu. Setelah dipanggil, kita minta klarifikasi untuk menjelaskan mengapa semua itu terjadi, karena prinsipnya adalah segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, bahwa semua ada sebabnya. Maka kita mencari tahu kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga persoalan itu terjadi. Setelah kita mencari tahu sebagai data, kemudian kita mengolah data. Setelah kita mengolah data, kemudian kita bisa menentukan pola pengambilan keputusan. Entah itu dilakukan secara musyawarah, entah itu dikembalikan kepada kepala sekolah untuk menjadi pengambil kebijakan terakhir atas persoalan itu, sehingga semua akan menerima semua keputusan itu, dan yang menjadi penunjuknya adalah keputusan kepala sekolah. Baik, Bapak. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kasus-kasus dilema etika maksudnya. Oke. Memang pola yang diambil dalam pengambilan keputusan menurut saya dalam proses selama ini sangat membantu dan efektif. Itu adalah pola kolaborasi, melibatkan komponen-komponen yang menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, yaitu tim manajemen yang terdiri dari para wakil kepala sekolah, kemudian ada kepala program, kemudian ada BPBK, dan juga ada tim guru yang kita anggap yang berkompeten. Jadi kolaborasi ini yang menjadi tumpuan yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan, dan hampir 80-90% itu keputusan yang kita ambil
diterima oleh komunitas. Memang tidak mungkin 100% apapun keputusan itu tidak mungkin 100% diterima oleh semua komunitas, tergantung kepentingan masing-masing. Baik Bapak, mungkin pertanyaan yang kelima, mungkin dalam menangani kasus dilema etika ini kan pasti ada tantangannya Bapak ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin hal-hal yang selama ini tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Oke, kalau bicara tentang tantangan, sesungguhnya setiap persoalan yang muncul itu selalu punya tantangan masing-masing. Karena setiap persoalan itu punya karakter masing-masing. Hanya yang coba saya lihat ini adalah dilema yang cukup panjang yang kita alami adalah bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus etika yang berhubungan dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang penting dalam pengambilan kebijakan. Kita ini sekolah di kota, maka minimal pejabat-pejabat di daerah ini punya anak yang sekolah di sekolah kita ini. Ada kepala dinas, ada kepala badan, ada juga wakil bupati punya anak yang sekolah di sini. Dan mereka semua ini sesungguhnya punya jaringan kerja dengan kita. Maka terkadang kita mengalami sebuah dilema karena dalam pribadi yang sama hampir tidak bisa dipisahkan antara jabatan dan orang tua. Karena itu kita selalu mengambil sikap yang matang. Memang terkadang sulit, itulah dilema, karena ketika kita mengambil sebuah kebijakan untuk sedikit lebih negatif, tapi dengan sasaran pembinaan kepada anak, tapi kita juga mempertimbangkan dengan bagaimana rasanya orang tua yang di dalamnya juga adalah pejabat yang punya andil terhadap sekolah ini. Bagaimana perkembangan sekolah, kemajuan sekolah, perhatiannya. Bahkan yang kita alami barusan minggu kemarin, pejabat yang sama itu memberikan bantuan kepada sekolah. Kemudian minggu berikutnya kita menemukan kasus yang sama yang berhubungan dengan ini. Itulah kadang-kadang kita berperang antara logika dan rasa, ya, antara logika dan rasa. Tapi kita selalu berjuang untuk objektif. Tapi itulah dilema yang kita alami dalam konteks menyelesaikan masalah kita. Ada tantangan. Dari pertanyaan yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kalau kita berbicara tentang penyelesaian kasus, itu terjadi secara momentan, bukan terencana. Maka yang pasti tidak terjadwal. Ya, sesuatu yang terjadwal dan sesuatu yang terencana. Hanya saja kita punya pola dalam menyelesaikan kasus. Pola itu seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita punya tim, ya, kita punya tim untuk bisa mengambil keputusan yang berawal dari pencarian data. Setelah kita menerima laporan atau kita menemukan masalah, kita mengolah data. Setelah mengolah data, kita minta klarifikasi. Setelah klarifikasi, kita menentukan konsep untuk bisa pengambilan keputusan, dan langkah terakhir yang mengambil keputusan. Terus memang seperti yang saya gambarkan tadi bagian awal, kita bisa identifikasi ada 3 indikasi. Ada kasus yang ringan, ada kasus yang sedang, dan ada kasus yang berat. Ya, dengan kalau polanya sama, tapi tahapannya yang berbeda. Kalau kasus ringan, terkadang kita ketika menemukan persoalan, kita anggap bahwa dengan menyelesaikan langsung di tempat itu bisa selesai dan dampak positifnya ada. Itu berdasarkan feeling kita.
ya, berdasarkan feeling kita, walaupun secara tata aturan tidak bisa begitu, tapi namanya seorang pemimpin harus punya feeling, ya, seorang pemimpin harus punya feeling bahwa kasus ini bisa terselesaikan, dan itulah jiwa kepemimpinan yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, bahwa bisa saja menyelesaikan pada langsung pada, tapi itu mengandalkan kita bisa bertemu langsung. Tetapi kalau laporan, rata-rata kita memiliki pola itu, tahapan pengambilan data, tahapan klarifikasi, dan seterusnya. Sehingga itu yang kita miliki pola tertentu. Tapi kalau jadwal itu tidak. Nah, kalau jadwal itu tidak. Berdasarkan kasusnya ya seperti Bapak sampaikan tadi, kasus yang ringan, sedang, sama berat. Ya. Kalau sedang sama berat itu rata-rata kita ya, punya pola yang sama. Hanya mungkin tingkat pengambilan keputusan dan di waktu diskusi kita mungkin akan lebih lama, karena bagaimana menangani kasus keras dengan tingkat kematangan dalam mengambil keputusan. Ya. Oke Bapak. Baik, pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Kayaknya yang membantu itu adalah tim. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, manajemen itu memang sangat membantu, karena itu kita selain kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang kita baca, tapi kita juga harus punya feeling. Ya, kita harus punya feeling. Teman-teman dari sekian banyak teman-teman itu, ada beberapa teman yang kita didik menjadi orang yang membantu kita, bukan di pihak kita, tapi membantu kita dalam pengambilan keputusan apapun, entah itu kasus atau rencana. Beda-beda antara kasus dan rencana, entah itu kasus atau rencana, maka membentuk tim itu menjadi penting sekali, ya. Orang-orang yang berkompeten, tapi juga tim manajemen dalam satu komunitas itu akan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dalam penanganan kasus, saya selalu melibatkan tim lain, yaitu Bapak Ibu guru yang saya anggap ya istilahnya cakap lah, ya, dalam mengambil keputusan, sehingga pertimbangan atau pemikiran-pemikiran mereka menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke, mungkin di sini ya perlu kolaborasi tadi ya. Kolaborasi ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Yang pertama, apapun kasus atau perencanaan, kita harus punya pola dalam penanganan. Yang kedua, pada sini kita tidak bisa kerja sendiri, ya, kita harus punya tim, karena ya sederhana, kita memimpin diri sendiri sesuai, apalagi juga memimpin banyak orang, maka kita butuh tim, ya, sehingga banyak inspirasi yang muncul, sehingga nanti kita bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, karena banyak potensi yang dimiliki oleh teman-teman guru yang bisa memperkaya dan ya membangun dan membawa kita punya anak-anak hamba-hamba Tuhan Allah ini kepada yang lebih baik itu. Karena kita dititipkan kepada kita untuk mendidik, dan itu menjadi tanggung jawab kita, sehingga kolaborasi. Kemudian satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah setiap kejadian itu selalu ada sebabnya. Maka dalam penyelesaian masalah tidak bisa hanya ambil di kulit orang, harus mencari sebabnya, akar persoalannya. Ya, akar persoalan. Ibu tahu tidak apa itu artinya masalah? Masalah itu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, sehingga kita melihat itu sebabnya, ya. Yang kita lihat itu adalah masalah, yang kita harapkan tapi yang terjadi B. Maka yang mestinya harus kita cari adalah sebab dari masalah, ya. Dan itu tidak ada sesuatu
masalah yang terjadi karena niat untuk melakukannya, selalu ada sebab atas kebetulan. Itu sih yang bisa saya Baik sampaikan. Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah berbagi menceritakan ini sangat luar biasa yang menjadi untuk inspirasi untuk saya ke depannya dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut. Oke. Baik, terima kasih Ya, Bapak. ketika nanti ibu menjadi kepala sekolah, saya pikir itu menjadi sumber inspirasi. Terima kasih. Ya. Baik, Oke. selamat pagi.